semuanya, kembali lagi ke podcast aku nih. Perkenalkan, saya Zena Putri Ayu Danigar dan kita kedatangan tamu. Saya Nafisa Komila dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Kita mau sedikit berbincang-bincang sih tentang apa sih yang terjadi atau yang dia rasakan ya di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Untuk Kak Nafisa, udah bersiap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda nyaman bersekolah di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan? Tergantung manusianya. Asik gak sih teman-teman di sini tuh? Asik ya, normalnya pertemanan ya, mungkin ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka tapi pura-pura suka gitu, ada yang memanfaatkan kita gitu. Oh ya, itu patut diwaspadai juga ya. Iya. Kalau menurut kakak nih, pertemanannya di sini tuh kayak gimana sih? Apa masuk ke circle-circle nih? Betul banget. Pertemanan di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan itu banyak yang berkelompok dalam circle gitu loh. Tapi untungnya circle itu tuh yang enggak yang musuhan-musuhan banget gitu, enggak. Tapi enggak musuhan sebenarnya. Bagus. Dan untuk pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda nyaman atau enggak nyaman sih di sekolahan ini? Aduh, apa ya? Yang buat nyaman. Ruangannya enak sih. Ada AC-nya. Terus kalau yang nyaman lagi itu pertemanannya. Pertemanan yang menuju ke hal baik ya. Tapi kalau pertemanan yang menuju ke hal yang buruk, kita tinggalin aja ya. Mungkin kita nyaman di pertemanan itu, tapi itu kan nggak berdampak buruk bagi kita ke depannya gitu kan. Ya itu tinggalin aja. Terus kalau yang nggak nyamannya itu ya orang-orangnya sih ya, terutama kalau sekolahnya kan nggak berpengaruh apa-apa ya kan, karena sekolah itu kan kayak cuma bangunan gitu kan. Iya benar. Untuk kakak sendiri nih, apa sih keunggulannya dari sekolah ini? Apa ya? Banyak sih. Mau yang segi dilihat dari apanya dulu. Untuk kakak sendiri jurusannya ikut apa ya? Ini DKV, desain. Gitu. Kalau boleh tahu, menurut kakak aja nih, apa sih kekurangan yang gimana ya, ada di yang kakak rasain, yang kakak tahu, yang kakak nggak suka dari sekolahan ini? Peraturannya itu sangat-sangat ketat ya. Untuk segi swasta ya. Betul. Ya. Seharusnya swasta itu kan membebaskan siswa, tapi ya enggak ya bebas banget sih. Kayak ya apa ya? Kan kita kurikulum merdeka kan, harusnya kita merdeka juga. Apa saja ya yang prestasi yang kakak raih nih dalam, kakak sekarang kelas 2 ya? Ya. Sampai sekarang itu prestasi apa aja sih? Aduh, apa ya? Sih. Soalnya ya gak pernah ikut lomba juga, tapi kalau di kelas ya mungkin adalah dikit gitu. Menurut kakak, guru-guru di sini tuh gimana sih? Kakak nyaman gak sama pertanyaannya? Obrolannya santai aja ya kayak. Pertanyaan yang membahayakan. Aduh, apa ya? Ya baik. Seru-seru. Ya mungkin ada yang gelak gitu, tapi kan itu fungsinya membuat kita jadi lebih taat peraturannya atau lebih mudah untuk supaya kita bisa gitu loh. Aduh, gimana ya bilangnya? Galak ya. Banyak juga yang baik kok. Ya. Terus kakak pernah nggak sih kalau ngerasain hukuman dari guru-guru gitu? Enggak tertib ya, mohon maaf. Enggak pernah sih. Selama ini enggak pernah. Pernah satu kali. Itu telat tes. Aku berkata telat, dihukum lah, disuruh lari. Menurut kakak nih, fasilitas yang ada di Telkom tuh udah memadai, kurang, atau malah jelek ya? Bagus. Ya cukup lumayan lah. Kita disediain AC, ruangan yang kelasnya banyak, kan kita juga pindah-pindah gitu kan, kelasnya moving, jadi ya banyak kelasnya, enak juga kok. Mungkin kalau habis dipakai orang gitu banyak sampahnya mungkin ya. Kalau boleh tahu jurusan apa aja sih yang ada di Telkom tuh?
Ada 4 jurusan. Ada yang pertama itu PPLG. PPLG itu perangkat apa itu ya? Aduh lupa panjangannya. Ya, ya, apa. Singkatannya aja nggak apa. Iya, RPLC itu RPL, sekarang berhenti di PPLG. RPL itu rekayasa perangkat lunak, ada TKJ. TKJ itu teknik komputer jaringan, sama ada DKV, desain komunikasi visual, sama ada TKR, teknik kendaraan ringan. Itu satu jurusan mempunyai ruangan sendiri ya? Atau gedung sendiri? Iya, betul. Oh, iya. Satu jurusan mempunyai laboratorium sendiri yang bisa digunain sama anak dari jurusan tersebut. Bagus ya, ternyata ada kekurangan dan juga kelebihan yang ada di SMK ini. Dan untuk peraturan-peraturan ini juga menurut saya lebih baik diginiin juga sih, biar mendidik siswa agar lebih disiplin lagi gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian siswa beranggapan kayak terlalu ketat atau gimana. Tapi menurut guru itu sudah menjadi pelajaran agar siswa-siswa menjadi disiplin lagi. Kalau boleh tahu sekali lagi, boleh disebutin nggak kelebihan sama kekurangannya? Aduh, apa ya? Membahayakan. Kelebihannya itu fasilitas yang nyaman. Dia mungkin banyak temennya yang dikasih dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan ini. Terus fasilitasnya mungkin yang banyak juga yang yang sudah bagus gitu. Terus kita banyak kok, nggak cuman kayak yang basic gitu. Kalau kekurangannya mungkin setiap kita pindah kelas itu ada banyak sampah kan, karena habis sipan orang lain itu kelasnya. Terus mungkin kamar mandi juga itu. Terus kekurangannya itu sebenarnya bukan di bangunannya sih, lebih ke orang-orangnya itu, peraturan sekolahnya itu juga. Gitu ya. Aduh, apalagi ya pertanyaannya ya. Bangga gak sih kamu sekolah di sini tuh? Bangga gak ya? Ya ada bangganya. Di Telkom itu kan sekolah swasta. Di sini tuh sering nggak sih ngadain kayak event-event tertentu, kayak classmeet atau apapun itu? Sering. Setiap tahun, setiap kita kalau habis tes, kita habis ulangan akhir tahun, mungkin kita pasti akan selalu diadain classmeet. Mungkin juga acara-acara lain seperti Natal, terus Ramadan, terus banyak kok kayak gelar karya, terus ada juga bulan bahasa kayak gitu. Banyak sekali ya ternyata ya. Jadi ini bisa meningkatkan kreativitas para murid ya. Iya, tapi banyak juga yang males itu untuk ikut. Apa kalau event kayak gitu berjalan lancar terus? Enggak selalu lancar. Ada juga lah halangan-halangannya. Mungkin kita telat waktunya, atau dari siswa yang tersebut yang malah mengulur waktunya sendiri, atau banyak lah. Oh gitu. Untuk kantin gimana? Kantin bagus kok, jajanannya lengkap, banyak juga, dan luas juga buat kita nongkrong di kantin gitu. Emang nggak dimarahin ya kalau pelajaran gitu? Sebenarnya dimarahin, cuma kan kalau swasta ya, apalagi SMK ya tahu sendiri anak-anaknya gimana. Oh iya. Kadang ada yang bandel, ada yang pendiam gitu ya. Apa nih sekarang untuk mengakhiri nih, apa sih pesan sama kesan yang bisa kakak sampaikan sih ke pemirsa di rumah? Pesan-kesannya itu bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki di sekolah ini. Kalian bisa sekolah dimanapun yang kalian mau itu nggak gampang. Kita juga perlu usaha buat dapetin sekolah itu. Jadi kalau kalian nemuin kekurangan dari sekolah itu, nggak usah lah ngeluh itu kalian nggak bayar sendiri, kalian juga biayanya masih ditanggung orang tua ya. Jadi kita sebagai anak ya, kita harus nurut aja sama orang tua, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Kalau emang kita udah nggak nyaman di tempat yang kita tempati itu,
kita mungkin bisa membuat kita nyaman dengan apa yang kita rasain sendiri gitu. Buat kenyamanan barulah, kita nggak harus netep di tempat itu. Sekarang kita akhiri podcast hari ini ya. Untuk Kak Nafisa, terima kasih banyak udah datang di podcast aku hari ini. Iya. Untuk teman-teman di rumah, jadikan ini pelajaran dan gimana ya? Jadikan pelajaran ya untuk kalian di rumah, dan semuanya sekolahan itu nggak ada yang jelek. Semuanya itu baik maupun di peraturan, di bangunan atau apapun itu tergantung cara bersyukur dan cara Pandang kita terhadap ya benar. Ya udah, kita akhiri podcast kita hari ini. See you, bye bye.